terima transfer. Jangan. Wajar kok Bapak Ibu. Tapi kalau bercerita banyak juga yang gagal, sebenarnya bisnis ini bukan cuma di render yang banyak gagal, di luar juga banyak tuh yang gagal. Pernah lihat penjual bakso, mau kita tahu baksonya, nggak tutup nih. Mau pergi beli lagi di sini, hilang penjualnya. Mau lagi beli di sini, hilang. Sebenarnya Bapak Ibu, mereka juga gagal Bapak Ibu. Cuma mereka tidak mau cerita, gagal kak jalan sampai jual bakso, gagal kak ini gagal. Karena dia tahu itu air. Cuma kalau bisnis MLM biasanya orang kalau gagal kita cerita. Sudah tahu rumah saya itu. Nah saya dulu itu yang pertama di sana. Tapi apa pun dapat sekarang? Tidak ada hasilnya. Kan kalau tidak ada hasilnya jangan cerita, bikin malu-malu. Bagus itu cerita kalau berhasil kita dipanggil. Jadi kalau di sini ada sekumpulan orang gagal dan di sini ada sekumpulan orang sukses, di tengah-tengahnya ada sistem, berarti sistem ini jalan, betul tidak? Kalau di sini ada yang berhasil, di sini ada yang gagal, yang menjadi pertanyaan kenapa dia gagal, kenapa dia berhasil? Cuma biasanya kita terlalu sering mendengarkan orang-orang yang gagal. Dan ingat baik-baik, orang gagal itu banyak sekali waktunya bercerita tentang kegagalannya. Dan inilah survei membuktikan banyak sekali orang anti MLM, negatif dengan MLM, dia trauma dengan MLM, padahal belum pernah jalan ke MLM, tetangganya yang gagal, dia trauma. Banyak kira seperti itu. Banyak sekali sama pemakai MLM, pernah jadi jalan, tidak tetangga, dia tidak tahu tetangganya itu, baru yang berkas lari nih. Banyak beda seperti itu. Banyak itu bercerita juga di luar. Hati-hati kok sama MLM, nanti dibuka begini. Apanya mau ditipu? Join Ki 3,5, nak kasih Ki produk terhenti Ki apa mau ditipu selesai. Makanya pikir-pikir maju dulu. Nggak ada motivasi hari ini, tidak ada meledak hari ini. Tidak ada waktu. Hanya mau aja teman-teman kita berpikir kira-kira apa dukanya di bisnis. Karena yang kurasa saya Bapak Ibu, dukanya tidak ada, sukanya dia banyak. Orang Bapak Ibu bukan buat janji dan tinggalkan kita bilang ada ke 100. Makanya hati-hati gitu. Bapak Ibu, saudara, ini adalah kesempatan, peluang buat kita sama-sama renungkan baik-baik. Sebagai penutup dari saya hanya mau kasih oleh-oleh supaya datang oleh-oleh tak kita bawa pulang. Saya tidak berani panjang karena ini sudah asal cerita-cerita sukses padahal asal lalai sia-sia baru kita lakukan hari ini. Kita cepat selesai. Yang pertama Bapak Ibu, saya mau kasih ciri-ciri atau tipe-tipe pada saat jalankan nanti bisnis di luar sana. Persentase di orang tentang renter supaya tidak shock. Nanti itu ada orang itu pada saat kita tawarkan kini bisnis baru kita jelaskan atau belum kita jelaskan nggak tahu nih kode ini atau apa. Jadi nanti itu Bapak Ibu ada orang di luar sana pada saat Anda tawarkan bisnis ini belum kita jelaskan, belum Anda jelaskan nggak paham. Oh MLM kamu mama saya begitu. Ada itu begitu nanti Bapak. Kalau ketemu kayak seperti ini Bapak, lebih baik tidak dilanjut cerita tentang render. Kalau petani tanya kami bilang, bibi apakah kita tanam? Tidak tema gitu. Kalau itu teman-teman kajian tak tanya kami bilang, siapa lagi ustaznya nanti itu yang bawa ke minggu depan kajian? Pindah topik gitu. Karena kalau kita lanjut Bapak bisa begini kita itu ribut. Itu memang ada tipe yang begitu. Belum dijelaskan nggak paham. Kita cerita tentang politik, ternyata dia pakar politik. Kita cerita agama, ternyata kiai. Cerita ke olahraga, ternyata dia atletnya. Saat itu tidak tahu diri biasa begitu. Jadi kalau ketemu dia begitu ingat baik-baik. Belum dijelaskan, nggak tahu nih. Saya itu kalau MLM begini kartuku di rumah ini. Apa hasilnya? Tidak ada. Jangan dicerita. Itu namanya ada orang memang dia tipenya itu memang menolak mentah-mentah. Percaya saja. Kalau belum pagi ketemu yang begitu berarti mainan tak belum jauh. Aku kasih tanya memang supaya tidak shock nanti di lapangan. Karena saya sudah merasa kita mau presentasi, kita mau presentasi. Kita mau jelaskan kita mau ceramah. Betul tidak?
namanya begitu nanti. Tapi kalau kita sudah dapat itu, percaya saja, itu berarti Anda sudah berada di jalan yang tepat. Justru kalau Anda belum dapat itu, curiga Anda belum jalan. Yang kedua Bapak Ibu, ada orang juga itu nanti pada saat Anda tawari bisnis ini, begitu Anda jelaskan, kilas sudah bilang begini, kalau kau iya berapa kamu dapat? Percaya saja, ketemu nanti yang begitu. Berapa nih kamu dapat dalam hati? Nah baru ikut dong pulang dari Kelaro ini. Kalau join ku hari ini, ada apa besok ku dapat? Nah baru kita pulang tanya lagi. Baru kita pulang tanya lagi, apa kau dapat? Ya belum ada ku dapat. Biasanya itu nalanya begitu perkataannya, dia bilang begini, kalau berhasil kok datang kau aja kan? Jangan kau dulu. Ada tidak yang seperti itu? Itu memang namanya tipe menunggu bukti. Ada memang orang-orang yang seperti itu Bapak. Tapi kalau ketemu yang begitu, sabar lagi saja. Itu biasa kalau lewat di depan rumahnya, baru kita 1 minggu lewat, tanya lagi, mana yang Pak Jero? Gak sabar dulu. Orang di luar sana juga lamanya baru dapat Pak Jero. Nah kita ini kalau baru di 1 minggu, tanya lagi, mana Pak Jero? Kalau bapak baik, jadi bapak ibu tanya, bilang, Joy mau cepat supaya dapat juga ke Pak Jero. Itu memang namanya itu menunggu bukti Bapak. Tapi percaya juga Bapak, nanti akan ketemu di orang. Begitu Anda tawarkan bisnis ini, dia langsung dia bilang, saya mau, saya siap jadi bukti Bapak. Ini juga banyak Bapak. Ini memang namanya tipe yang mau jadi bukti. Dan Anda mau tahu tidak ciri-ciri yang ketiga tadi? Ciri-ciri yang ketiga ini coba Bapak lihat di samping kiri kanan Bapak. Ini ciri-cirinya Bapak. Kenapa saya ngomong seperti itu Bapak Ibu? Karena saya percaya Bapak Ibu, saya dan Anda pasti sepakat bahwa tidak ada kebetulan yang terjadi di muka bumi ini. Betul? Sehelai rambut tidak akan mungkin jatuh kalau bukan kehendak yang Maha Kuasa. Daun Bapak Ibu tidak mungkin jatuh kalau bukan kehendak yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bertatap muka, ini bukan sebuah kebetulan. Kalau Anda mengatakan saya datang Pak karena saya diundang, pertanyaan saya, begitu banyak orang yang diundang, tapi kenapa dia tidak datang? Tapi kenapa Anda datang? Anda bisa punya banyak alasan untuk Anda tidak datang. Tapi pertanyaan saya, kenapa Anda datang? Betul? Ada ungkapan bijak yang mengatakan, kalau Anda berdoa kepada Tuhan Bapak, untuk meminta yang namanya kebijaksanaan, maka Tuhan akan mengirimkan Anda masalah, karena dari masalah itu Anda akan bijak. Kalau Anda berdoa sama Tuhan untuk meminta kekuatan, maka Tuhan akan memberikan hambatan, karena dari hambatan itu Anda akan kuat. Tapi kalau Anda berdoa sama Tuhan untuk meminta rezeki, maka Tuhan akan mengirimkan peluang, karena dari peluang itulah Anda akan mendapatkan. Hari ini Bapak Ibu, saya hanya meminta kepada Anda, untuk Anda tidak usah dengarkan kiri kanan Anda, tidak usah dengarkan tetangga Anda, tutup telinga Anda dan dengarkan kata hati Anda. Siapa tahu ini merupakan jawaban dari doa-doa Anda. Terakhir dari saya, dulu waktu saya memulai adalah waktu yang terbaik.